eh, apa yang lu post itu buat gue sampah. Nah, gue ngomong gitu, gue nilai apa yang lu taruh di sosial media, bukan gue ngenilai personality lu, gue bukan nilai kepribadian lu. Oke, di konten kali ini tuh gue sama Adit beda ya. Mungkin kalau di YouTube-nya nanti itu cuma berbentuk audio Ya, karena ya kita lagi PSBB, karena gue sama Adit ini adalah rakyat yang sangat-sangat tertib. iya. Jadi kita nggak keluar. Ya mungkin lu pada kan biasanya dengar kita ngomongin film. Tapi kali ini kita lagi coba-coba yang baru, ngetes kira-kira menarik atau enggak. Kalau ngebahas film kayaknya juga reaksi beda gitu kalau misalnya cuman jauh-jauhan. Sekarang kita kayak kalau gue sih lebih tepatnya sih pengen ngomongin keresahan-keresahan gue aja sih, kayak tentang apapun itu, misalnya sosial media atau pergaulan yang bisa relate sama lu pada lah. Yup. Deh, coba kita bahas. Mungkin yang lagi gue sama Adit sebenarnya udah ngomongin gitu, udah gue Iya. kontesin sama Adit itu kita mau ngomongin apa aja. Nah, Maksudku tuh materinya apa aja, tapi tetap ini obrolannya spontan gitu. Jadi gue sama Adit tuh pengen bahas tentang kok mati? pengaruh. Kagak. Enggak Nih, tadi kamera. pengaruh media sosial Instagram terhadap pertemanan. Mm-mm. Mungkin lu di sini pada selama ini main Instagram tuh, kalau misalkan lu punya teman itu harus follow-followan. Terus kalau misalkan teman lu, syarat. iya itu syarat pertemanan. Nggak Iya. follow nggak temen. Iya. Nggak follow nggak party. Nggak follow. Nggak follow nggak asik. Nah, bahkan tuh bisa jadi masalah juga loh, Dit. Oh iya. Eh, Pasti. misalkan teman lu tiba-tiba nge-unfollow lu gitu. Nah itu jadi masalah tuh bagi lu pasti. Kalau buat gua, justru buat guanya nggak masalah. Tapi kalau gua yang nge-unfollow itu ngasih pertanyaan buat orang itu yang gua unfollow, kayak ini langsung aja ya, kayak ini kejadian yang nyata yang gua rasain, dan ini bikin gua resah gitu. Gue nggak perlu sebutin juga di sini ya kan siapa yang gue unfollow. Yang tahu cuma gue sama Aris doang. Intinya kan ini cuma pesan ya doang ya. Nah kayak gue pernah kayak nge-unfollow temen Instagram gue, follow-followan, quote on quote. Terus nggak lama kayak di DM kan gue, atau di kirim pesan kayak minta penjelasan. Nah, kayak lu kenapa lu nggak unfollow gua, terus kayak lu nggak senang sama gua, ada masalah? Kayak hah, apa masalahnya? Emang masalah besar? Emang tiba-tiba dengan gua nge-unfollow akan tiba-tiba keluar dajjal dari bumi, kiamat sugro tiba-tiba datang? kayak itu lucu buat gua sih sebenarnya. Itu kayak dari sana gua kayak apa yang kita sudah terbiasa dengan hal itu gitu. iya Kita tuh terbiasanya sama hal kayak gitu. Misalkan nggak unfollow berarti lu nggak nemenin dia iya itu sebenarnya gue rasain tuh kayak itu berlaku kayak di pertemanan zaman sekarang aja. Kayak pertemanan zaman dulu, kayak zaman orang tua kita tuh belum kenal, bahkan nggak ada yang nama internet atau sosial media. Pertemanan tuh kayak pure dah, nggak perlu lu kayak follow-followan dulu di Facebook biar kuy, biar party gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayak gini lah, yang paling gampang kayak misalnya lu baru masuk sekolah nih, ya kan, baru kayak pasti sering lah kayak baru masuk SMA, terus kenal sama teman sana situ, tuh kayak IG lu apaan? Gue yakin 8 dari 10 yang ditanya itu bukan lu sekolah di mana, follow dulu Instagram gue. Ya elah. Terus iya sih, itu sih
gue juga pernah kayak apa namanya ngerasain kayak gitu, kayak hampir ya semua orang tanya kayak itu yang dipertanyakan ketika baru kenal sama orang, kayak kalau enggak bikin story bareng, terus IG lo apa pengen gue tag nih, cielah. Mana ya Eh, itu kayak udah normal aja sih kan buat anak zaman sekarang. Cuman yang perlu gue pertanyain di sini ya, yang bikin gue risih ya balik lagi ke pembicaraan utama tuh kayak emang pertemanan di sosial media tuh penting banget. Gini, gue banyak ngefollow stranger ya, cewek-cewek lah mostly ya, nggak mungkin cowok juga dong gue follow dong. Normal. Iyalah. Dan ya gue ngefollow karena gue suka feedsnya, gue suka isinya gitu, apa yang dia tuangin di sosial media itulah kan, di platform itu. Gue nggak ngarep dia follow back gue tuh, ya gue follow aja, nggak ngarep dia follow back. Kalau dia nge-follow back gue, itu nggak ngebuat gue berteman sama dia, karena buat gue ya mungkin definisi orang berbeda-beda, cuman kayak kalau kita balik ke akar lagi, kayak pertemanan yang asli itu bukan pertemanan sosial media. Pertemanan yang asli itu ketika kita bisa punya quality time, kita ketemu berdua, kita ini kayak gini. Nah sekarang lu yang denger nih, lu denger di podcast, entah ini dimasukinnya entah Haris masukin ini di Spotify atau dimasukin di YouTube, ini gue sama Aris genuine, kita nih emang berteman, kita teman SMP, kita kenal bukan karena sosial media, kita kenal karena emang kita satu sekolah, satu yang pertama ya, kita dia satu sekolah satu kelas, pernah nongkrong bareng, kayak emang temenan pada umumnya, bukan kayak temenan kayak follow-followan di Instagram kayak gitu, enggak gitu. Dan apa ya, gue ngerasa kayak sekarang tuh orang tuh banyak yang sensitif gitu loh, kayak mempermasalahkan kayak masalah follow back gitu. Nah gini loh, gua pribadi gue ngerasa resah gue, kayak ketika gue lagi mencoba ngefilter orang-orang yang gue follow di Instagram ya, kayak gue coba ngefollow yang sekiranya kayak aduh story lu tuh sampah bro, bisa gue apa namanya, apa yang lu post itu buat gue sampah. Nah gue ngomong gitu, gue nilai apa yang lu taruh di sosial media, bukan gue ngenilai personality lu, gue bukan nilai kepribadian lu. Kita di luar pun tetap temenan kan, kita tetap asik bareng, nongkrong bareng. Gue cuma nilai apa ya, mungkin bisa kasarnya konten lu lah. Iya sih, kayak ya itu kenapa kayak gue nggak suka gitu, kayak makanya gue tuh udah belakangan ini gue lagi ngesaring orang-orang yang gue follow, dan gue cuma mau follow yang orang-orang yang gue pengen follow aja. Gue nggak peduli tuh orang yang gue follow bakal nge-follow back gue, karena buat gue esensi utama Instagram itu bukan cari teman sih. Esensi utamanya tuh kita buat terhibur. Ya itu gue rasa aja sih, kayak pertemanan zaman sekarang tuh dilihatnya tuh kayak follow itu kayak title, kayak gelar gitu. Kalau nggak follow kita nggak teman, seakan-akan kita nggak teman. Kayak lu mau follow back kita kagak friend, lu unfollow kita nggak party. Apa sih? Kayak nggak gitu. Berarti ketahuan dong kalau lu mempermasalahkan gue nge-unfollow, berarti pertemanan kita dari dulu tuh sebatas gelar doang dong, gelar sosial media. Kita nggak pertemanan yang asli gitu, nggak genuine, nggak murni. Kita pertemanan tuh di kehidupan nyata, kita pertemanan kayak cuma di sosial media dan buat nambah-nambah angka lu doang sih sebenarnya. Buat gue sih itu sampah sih ya, jadi kayak apalagi yang sampai ngemis komen di postingan ya. Follow back
Oh, mereka. Nggak, gue nggak munafik ya. Satu yang penting gue nggak munafik ya. Kayak mungkin zaman kita kan hidup juga di SMP. era, ya, gue juga pernah kayak Main-main gitu. SMP tuh. Gua juga Korek pernah. dong. Gue juga, gue nggak Iya. munafik, gue pernah kayak gitu. Cuman kan itu kan masa-masa dimana kita tuh kayak masa-masa transisi kita lah. Dari Iya, zaman itu masa transisi itu pasti kita alamin kayak lu nggak mungkin dari SMP terus lu udah kuliah, pola berpikir lu dan cara lu memandang dunia itu lebih besar anjir. Iya. Cara lu memandang sosial media dengan kegunaan sebenarnya dan nyari teman bukan dari situ. Kayak lu follow-followan sama orang tuh nggak ngebuat lu kayak teman. Kayak gue sering kayak gini loh, kayak apa namanya, misalnya gue follow temannya teman gue ya, terus kan kalau di Instagram tuh kan kita kelihatan ada mutualnya. Iya. Nah, terus teman gue tuh kan nanya, lu temenan sama ini? Enggak, gue nggak temenan, cuma follow doang. Cuma follow-followan doang. Itu bukan ngebuat gue temenan sama dia, enggak, itu bukan teman, itu cuman ya udah follow doang. Apa ya, Instagram itu cuman buat gue tuh platform doang sih, dan isinya kebanyakan jujurnya sampah sih zaman sekarang. Lagian juga itu fiturnya fitur follow, bukan Iya. kayak Facebook. Kalau Facebook Iya, kan ada friend. iya, Facebook ada add friend, betul. ada unfriend. Kalau ini nggak follow. Follow sama friend itu beda loh artinya. Beda. Kalau kita balik ke esensi awalnya ya follow sama add friend tuh emang beda. Emang beda banget. Itu dua hal Cara yang bahasa berbeda. aja udah beda. Udah emang beda. Cara Dan bahasa aja udah beda. iya. Gue apa namanya balikin tadi kan gue nge-unfollow banyak orang ya. Dan gue nggak peduli tuh kalau gue di unfollow sama dia, karena yang gue cuman nge-unfollow Instagram lu bukan berarti kayak kita musuhan, bukan berarti gue punya masalah pribadi apa lu. Enggak. Emang zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau kita nggak follow-followan itu putusin tali silaturahmi ya. Emang bener-bener emang kurang ajar aja jelas. Aduh. Isap dulu biar santuy itu ya. Pas corona. Isap tuh udara corona tuh. Iya, itu sih kayak tolong kayak lu pada yang ngedenger ini kayak jangan kayak diambil serius gitu. Kalau ada temen lu yang nge-unfollow, itu bukan berarti dia punya masalah sama lu. Itu karena mungkin ya dia nggak suka sama Instagram lu aja, anggap aja kayak gitu. Dia nggak suka story lu. Lu kalau ketemu gue yakin juga tetap sapa-sapa, tetap tos-tosan kok, yakin gue. Kalau ketemu kehidupan nyata ya. Dan itu jangan dibesar-besarin lah. Kayak nggak penting itu, sumpah. Itu urutan kesekian itu nggak kehitung. Itu tuh cuma angka. Iya. Sekarang gue tanya sama lu. Menurut perspektif lu, orang yang pansos itu Di sosial media. pansos itu dibenarkan nggak sih? Maksudnya panjat sosial maksudnya? Iya. Maksudnya kayak social climbing. Menurut gua nggak salah. Karena udah ada tergantung sudut pandang orang juga. Kalau buat gua, kalau lu nanya ke gua, buat gua nggak salah. Karena di platform kayak gini, entah itu di YouTube atau di Instagram, emang itu tempat buat kita panjat terus. Itu udah ada tempatnya. Gimana ya? Itu nggak salah. Emang wadahnya buat iya, kayak
gini dah, kayak misalnya nih, gue kan yang denger nih, gue kan nggak punya YouTube. Ini kan entah dia dimasukin ke YouTube-nya Aris atau dimasukin ke Spotify-nya Aris, gue nggak tahu. Secara nggak langsung, gue ngepanjat Aris gitu secara nggak langsung. Apa Emang yang kepanjat? Saya belum. ya secara nggak langsung. Tapi kita berbicara di sini bukan buat mentingin angka atau begini. Kita cuman Ya memang. murni kita kayak ngobrol berdua kayak teman aja. Iya. Kayak obrolan tongkrongan. Iya, emang kita hobinya begini kan? Ya jatuhnya tuh secara nggak langsung kita memanfaatkan hobi kita. Ya, kalau kita ngomongin Biasanya kita esensinya ya. Iya. Terus kalau menurut gue tuh pansos itu ya sama kayak lu, itu sah-sah aja karena kita hidup di zaman digital, kita hidup bukan di zaman analog lagi. Oh iya. Iya kan? Mm-mm. Nah terus pansos itu sah-sah atau enggaknya itu juga bisa dilihat dari cara seseorang tersebut pansosnya, caranya gimana, entah itu cara negatif atau positif. Kalau misalnya cara yang positif tuh, misalnya lu terlibat dalam film Pembuatan film. Hollywood gitu, ya lu jadi kameramen lah misalnya. Ya. Lu jadi kameramen, otomatis lu berkontribusi dong ke dalam proyek tersebut, ya kan? Iya. Lu juga ambil andil dong. Iya. Dan lu ngeposting kegiatan lu itu ke dalam snapgram atau postingan lu. Iya. Nah, menurut gue itu salah satu contoh pansos yang positif sih menurut gue. Iya. Iya kan? Karena gini loh, dengan lu memposting hal-hal yang positif itu ke feed Instagram lu, itu jatuhnya lu bisa jadi lu naruh portofolio lu di feed Instagram lu. Iya, itu jadi history aja sih Iya kan? sebenarnya. Nah iya kan? Mungkin orang yang lihat nih, wah nih orang pengalamannya udah lumayan nih, udah kerja di Hollywood, udah kerja di A, di B, di C. Ya kan? Nah terus juga satu lagi, perusahaan sekarang itu mereka ada beberapa perusahaan sekarang itu mereka ngelakuin survei akun Instagram dari calon pegawai mereka. Soalnya kenapa? Mereka pengen nganalisa pribadi si calon karyawan ini melalui media sosialnya. Iya dong. Iya. Ya kan ya walaupun nggak 100% akurat lah, pasti sifat lo itu pasti tercermin dari feed Instagram lo atau kata-kata lo di media sosial. Apa namanya, nggak bisa kita ambil itu jadi satu patokan. Kayak misalnya gue ngetuangin sesuatu di sosial media, itu nggak murni ngegambar kepribadian gue kayak gimana, variabelnya masih banyak. Iya, itu cuma salah satu aja. Salah satu aja. Iya, tergantung ya kalau orangnya udah kenal langsung kan, ketahuannya sifatnya kayak gini. Iya. Kayak ambil satu contoh kayak gini dah. Aduh, sering banget kejadian. Gue sering banget kayak gue anak zaman sekarang nih ya. Banyak tuh yang sok edgy. Kayak edgy itu gimana ya, kayak estetik gitu loh. Sanctuary. Edgy sampai sanctuary. Wadidaw. Kayak apa namanya, Instagram tuh kayaknya keren banget tuh, estetik. Kayak foto-fotonya pas ketemu langsung rapi. Pas ketemu langsungnya orangnya nggak sekeren yang gue lihat di Instagram. Gitu ya sih. Ya kan? Jadi itu nggak jadi patokan. Itu cuma jadi salah satu variabel aja. Bahkan kalau gue sering kayak ngeliat, ini orang isi Instagramnya biasa aja. Terus gue ketemu langsung, anjir, ini orang lucu banget, asik, gak itu gak jadi pertimbangan gitu loh. Kayak isi feeds lu tuh ngegambarin lu tuh aslinya kayak gimana, nggak bisa. Malah ada kan orang yang di real life-nya itu pendiam, di media sosialnya itu gacor. Ada pasti ada. Soalnya gini loh, kalau menurut gue gini, waktu di real life dia itu merasa tertahan.
ngerti ya. Iya benar. Ya sih, dia kalau di live tuh merasa tertahan. Nah, pas di media sosial, wow, dilampiasin deh tuh. Apa yang selama ini dia tahan di real life tuh dilampiasin ke media sosial. Iya. Tapi itu bisa berdampak buruk, bisa berdampak Iya. juga. Untuk lulu pada nih kayak insecure gitu ya, atau merasa kayak aduh gue tuh nggak sekeren dia. Lu ngelihat lu ngejadiin perbandingan orang-orang yang di Instagram tuh, lu perbandingin ke diri sendiri kalau lu tuh nggak keren gitu, lu tuh nggak sebagus apa yang lu lihat di Instagram atau di sosial media. Ingat satu hal, kayak buat gue nih ya, yang gue lihat ya, kayak 8 dari 10 atau bahkan 9 dari 10 apa yang lu lihat di Instagram tuh gak ada yang asli. Nah, Iya semua sih. semua itu dari Orang yang semua itu dari make up. iya sih. Semua Orang maksudnya yang gue make up itu bukan make up make up Iya, ini, bukan maksudnya make up itu. udah tambah biar keren, kayak gimmick. gimmick itu biar bagus. Nggak ada yang asli. Walaupun kayak misalnya gue foto di patung gitu atau gimana, itu pasti gue edit dulu biar bagus. Iya lah. Ya, dan secara langsung itu kan itu fake, itu nggak asli sebenarnya. Gue tambah-tambahin juga. Jadi kayak orang-orang nih, misal lu insecure ngeliat nih orang, kok mukanya mulus banget, mukanya nggak berminyak, Padahal jerawatan. Ya Allah, lu nggak tahu ya. Sebelum di post itu dia pilih dulu yang paling bagus. Kontrasnya dinaikin atau diturunin. Di otak-atik. Iya, exposure di otak-atik. Lu kan nggak tahu. Nggak ada. Yang asli itu jadi nggak usah merasa insecure gitu. Lu jangan rasa nggak keren. Banyak orang tuh yang nggak asli ya. Di sosial media yang asli itu dikit aja. Pasti udah ditambah-tambah juga.